Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Mohon izin kami sampaikan kepada Bapak Iqbal Maulana, SSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Judul dari proyek kami ialah analisa perbedaan penggunaan kuota di weekday dan weekend. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Davasya Putra. Yang kedua ada Afrido Ihsan, yang ketiga Reza Alitiansyah, dan yang terakhir Muhammad Ihsan Rizkianwar. Selanjutnya ialah alasan memilih proyek. Alasan memilih proyek kami ialah karena kami ingin memahami pola penggunaan kuota internet mahasiswa Fasilkom Angkatan 2022 dan Angkatan 2023 pada hari libur dan hari biasa. Dengan melakukan analisis perbandingan, kami berharap dapat menemukan pola-pola tertentu yang mungkin berkaitan dengan kegiatan atau preferensi pada hari-hari tertentu. Informasi ini dapat bermanfaat bagi penyedia layanan internet atau institusi pendidikan untuk mengoptimalkan penggunaan kuota atau menyediakan penawar khusus sesuai dengan pola penggunaan yang teridentifikasi. Berikut merupakan sumber datanya. Sumber data di sini diambil dari kuesioner yang kami sebar, di mana ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggunaan kuota harian pada weekday, weekend, provider, dan lama dari masing-masing penggunaan gadget. Di mana target dari survei ini merupakan mahasiswa Fasilkom 2022 dan mahasiswa Fasilkom 2023, baik dari prodi informatika maupun sistem informasi. Di sini kami mendapat 45 responden sebagai sampel dari populasi tersebut. Berikut hasil data penggunaan kuota weekday, di mana terdapat dari 0,2 sampai dengan 5 dalam satuan GB atau gigabyte, dengan beragam masing-masing jumlah dari rata-rata jumlah dari penggunanya. Selanjutnya ada hasil data penggunaan kuota dalam weekend yang dalam rentang ada 0,2 sampai dengan 10 GB, dan sesuai dengan beberapa responden yang mengisi. Setelah dikalkulasi terkait dengan panjang kelas dan rentang kelas, dibuatlah tabel distribusi dari weekday. Yang pertama yaitu ada batas bawah, batas atas sampai dengan frekuensinya, di mana di sini rentang kelasnya ada di sekitar 0,2 sampai dari 0,2 ke 0,8, yaitu ada rentang kelasnya ada 0,7, di mana masing-masing frekuensinya juga ditulis di sini. Ada frekuensinya dari 7, 13, 11, 2, 7, 2, dan 3 dari batas bawah dan masing-masing batas bawah dan batas atas. Kedua, ada tabel distribusi weekend, sama dengan halnya dengan weekday, di mana telah dibuat batas bawah dan batas atasnya, dan frekuensinya masing-masing sesuai dengan data yang telah diambil. Materi selanjutnya adalah perhitungan median dan modus pada kuota weekday dan weekend. Nah, yang pertama kita bahas adalah perhitungan median dan modus pada kuota weekday. Nah, yang pertama kita hitung adalah median. Nah, menggunakan tabel distribusi yang sebelumnya, kita bisa menghitung nilai tengah dan jumlah TIFI. Nah, nilai tengah ini didapatkan dengan cara menambahkan bawah atas ditambah batas atas lalu dibagi 2. Contohnya di sini 0,2 ditambah 0,8, hasilnya itu 1,0 dibagi 2 lalu hasilnya 0,5. Nah, jumlah TIFI ini adalah perkalian TI dengan FI. Jadi di sini 7 dikali 0,5 maka hasilnya 3,5. Nah, lalu selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dengan rumus berikut, yaitu sigma TI dikali FI dibagi sigma FI. Sigma TI kali FI hasilnya itu 90,4, sigma FI-nya hasilnya 45, sehingga 90,4 dibagi 45 hasilnya adalah 2,00888889 atau bisa disebut 2, sehingga penggunaan rata-rata penggunaan kuota weekday adalah 2 GB. Lalu selanjutnya adalah perhitungan median. Median ini didapatkan menggunakan tabel distribusi sebelumnya, tetapi kita tambahkan FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah dengan cara frekuensi pada kelas yang dipilih ditambahkan frekuensi sebelumnya. Misalkan di sini kelas kedua yaitu 0,9 sampai 1,5,
frekuensinya adalah 13. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya maka 13 ditambah 7 sehingga hasilnya 20. Nah, kita menentukan dulu mediannya, yaitu karena data kita adalah 45, maka untuk mencari nilai mediannya adalah dengan cara 45 ditambah 1 dibagi 2 sehingga hasilnya 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. Nah, 23 ini berada di rentang kelas 1,6 sampai 2,2, yaitu di kelas ketiga. Setelah mendapatkan frekuensi kelasnya, maka kita bisa langsung masuk ke dalam rumusnya, yaitu median sama dengan TB ditambah K, lalu di dalam kurung N bagi 2 dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, TB ini adalah tepi bawah, yaitu didapatkan dengan kelas nilai tengahnya dikurang 0,05 sehingga di situ kelas batas bawahnya adalah 1,6 dikurang 0,05 hasilnya adalah 1,55 ditambah K ini adalah interval kelas yaitu 0,7, lalu N adalah 45 dibagi 2 dikurang F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas nilai tengahnya, yaitu di sini 20 sehingga F besar sama dengan 20 dibagi 11. Nah, atau F kecil ini adalah frekuensi pada kelas tersebut, sehingga dia dapat hasilnya itu 1,709090909 atau bisa disebut median penggunaan kuota weekday-nya itu setara dengan 1,7 giga. Lalu selanjutnya adalah modus. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tabel distribusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencari modus adalah kita mencari nilai terbanyak. Nah, nilai terbanyak ini adalah 13, yaitu yang berada pada kelas 0,9 sampai 1,5. Nah, setelah itu kita perlu menghitung LMO, D1, D2, dan I-nya. LMO ini didapatkan dengan batas bawah pada kelas modus dikurangi 0,05, sehingga 0,9 dikurang 0,05 hasilnya adalah 0,85. D1 ini adalah bisa didapatkan dengan frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sehingga di sini ditulis 13 dikurang 7 hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya adalah D2. D2 ini sama seperti sebelumnya, tetapi kita menguranginya dengan kelas setelah kelas modus, yaitu 11. Frekuensi setelah kelas modusnya, jadinya 13 dikurangi 11 hasilnya sama dengan 2. Nah, intervalnya adalah 0,7. Lalu kita tinggal masukkan saja angka-angka tersebut dalam rumus. LMO-nya kita ganti menjadi 0,55, D1-nya kita ganti 6, lalu D2-nya kita ganti dengan 2 dan I-nya kita ganti 0,7. Maka hasilnya menjadi 0,85 ditambah 6 dibagi 6 tambah 2 dikali 0,7. Hasilnya adalah 1,375 atau modus penggunaan kuota weekday pada saat weekday adalah 1,3 giga. Selanjutnya yaitu perhitungan mean, median, dan modus kuota pada data weekend. Sama halnya seperti dengan weekday, yaitu ditambah pada pencarian mean ditambah kolom nilai tengah dan nilai jumlah TIFI, di mana nilai tengah itu didapat dari batas bawah dikali batas atas dibagi 2, dan jumlah TI kali FI yaitu hasil dari nilai tengah itu dikali dengan frekuensi masing-masing kelasnya, di mana didapat di sini sigma TI kali FI sama dengan 116,7 dan sigma FI-nya yaitu 45. Jadi langsung dibagi 116,7 dibagi 45 sama dengan 2,59, 333, 333 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada median. Dalam pencarian median sama halnya juga seperti pada weekday, di mana TB di sini kita mengambil pada kelas kedua, di mana 45 sebagai frekuensi ditambah 1 dibagi 2 itu merupakan 23. Jadi kelas yang diambil 23 itu termasuk ke dalam kelas yang kedua. Jadi kelas yang kedua itu diambil sebagai perhitungan mediannya. Jadi median itu dimasukkan rumusnya, di mana TB pada kelas itu 1,7 dikurang 0,05. Jadi mendapatkan hasil 1,65 ditambah K-nya itu panjang kelasnya yaitu 1,5. Dan N-nya itu yaitu keseluruhan frekuensi. Jadi 45 dikurang F-nya itu sebelum frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 19 dibagi dengan F kecil yaitu frekuensi dari kelas itu sendiri. Jadi didapatkan hasil 2,0875. Selanjutnya perhitungan modus.
Sama halnya juga dengan data weekday dicari dulu frekuensi yang paling banyak, yaitu di sini didapat frekuensi paling banyak ada pada kelas pertama. Jadi untuk memasukkan rumus dicari dulu LMO ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah 2 dikali LMO ini di sini 0,2 termasuk batas bawah dikurang 0,05 terlebih dahulu sampai didapatkan hasil 0,15. D1-nya di sini sama dengan 19 dan D2-nya di sini sama dengan 19 dikurang 12, yaitu D2 panjang frekuensi atau kelas yang dipilih sama dengan 7, I sama dengan 1,5. Maka dimasukkan rumus 0,15 ditambah dalam kurung 19 dibagi 19 tambah 7 dikali 1,5, maka didapatkan hasil 1,246 153,846. Ya, sekarang masuk ke pembahasan mengenai analisis statistika deskriptif lainnya, dimulai dengan simpangan rata-rata terlebih dahulu. Nah, simpangan rata-rata ini dihitung untuk mengukur seberapa jauh nilai individu dalam dataset menyimpang dari rata-rata atau mean dataset tersebut. Nah, di sini simpangan rata-rata seperti biasa menggunakan rumus akumulasi dari perkalian FI dikali XI dikurangi min per kumulatif dari FI, yang dimana pada penggunaan kuota weekday simpan rata-ratanya adalah bernilai 0,99. Nah, angka ini terbilang relatif cukup kecil yang mengindikasikan bahwa penggunaan kuota pada hari kerja itu cenderung konsisten dan tidak banyak variasi dari nilai rata-ratanya. Nah, sedangkan simpangan rata-rata pada penggunaan kuota weekend itu nilainya 1,533. Nah, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan simpangan rata-rata penggunaan kuota pada hari kerja. Nah, ini dengan hal ini bisa diinterpretasikan bahwa aktivitas penggunaan pada akhir pekan cenderung lebih beragam, mungkin karena berbagai aktivitas rekreasi atau waktu luang, sementara pada hari kerja aktivitasnya lebih teratur dan terjadwal. Nah, lalu selanjutnya selain simpangan rata-rata, itu juga perlu juga untuk dihitung variansi. Nah, nilai variansi itu digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai individu dalam dataset itu menyebar dari rata-ratanya. Ini dilakukan dengan mengkuadratkan deviasi dari tiap nilai rata-rata. Nah, dengan menggunakan rumus dari variasi, yaitu akumulasi dari perkalian FI dikali XI dikurang min kuadrat per kumulatif dari FI min 1. Nah, nilai variasi penggunaan pada hari kerja ataupun weekday adalah 1,513. Nah, nilai variasi ini jika dibandingkan dengan weekend yang dimana bernilai 3,850, ini bisa terbilang relatif lebih kecil, yang menunjukkan bahwa penggunaan kuota pada hari kerja cenderung lebih seragam dan tidak banyak perbedaan dari nilai rata-ratanya dibandingkan pada variasi penggunaan kuota weekend. Nah, ini dapat kesimpulan ini sejalan lah dengan hasil perhitungan kita mengenai simpangan rata-rata yang sudah dilakukan sebelumnya, yang dimana penggunaan kuota pada akhir pekan itu lebih bervariasi dibandingkan dengan hari kerja. Nah, lalu selanjutnya selain variasi ada simpangan baku. Nah, diketahui simpangan baku ini dihitung dengan mengkuadratkan dari perhitungan hasil variasi, yang dimana simpangan baku pada penggunaan kuota di hari weekday itu bernilai 1,230 dan simpangan baku pada penggunaan kuota weekend itu bernilai 1,962. Nah, dari hasil perhitungan simpangan baku dapat disimpulkan bahwa penggunaan kuota internet itu lebih konsisten pada hari kerja, sedangkan simpangan baku yang lebih kecil 1,230 bandingkan dengan akhir pekan yang memiliki simpangan baku lebih besar, yaitu 1,962. Ini mungkin menunjukkan bahwa penggunaan kuota internet pada akhir pekan itu lebih dipengaruhi bisa dipengaruhi oleh aktivitas tambahan atau lebih beragam dibandingkan dengan penggunaan pada hari kerja yang lebih rutin. Nah, lalu selanjutnya ada perhitungan koefisien variasi, yang dimana koefisien variasi ini dapat menunjukkan apakah data penggunaan kuota itu weekday dan weekend itu lebih heterogen atau lebih homogen dibanding satu sama lainnya. Nah, dari perhitungan ini menggunakan rumus koefisien variasi, yaitu simpangan baku per min
dikali 100%, dan di mana pada penggunaan kuota di weekday menghasilkan nilai 61,241%, dan di weekend 75,662%. Dari perhitungan tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan kuota internet lebih stabil dan konsisten pada hari kerja, sementara penggunaan kuota pada akhir pekan lebih bervariasi dan tidak teratur. Dan juga dengan tingginya nilai koefisien variasi pada penggunaan weekend itu menandakan kuota data-data penggunaan kuota di weekend itu lebih heterogen dibandingkan data-data penggunaan kuota di hari weekdays. Mungkin itu untuk pembahasan mengenai analisis statistika deskriptif. Yang selanjutnya adalah analisis inferensial. Setelah sebelumnya kita telah membahas analisis statistika deskriptif yang telah dihitung oleh teman-teman saya sebelumnya, berikutnya kita akan menghitung pengujian rata-rata dua populasi independen. Berdasarkan hasil data-data yang telah dihitung sebelumnya, dibuatlah soal seperti berikut. Dalam data survei mengenai perbandingan penggunaan kuota internet mahasiswa Fasilkom angkatan 2022 dan 2023, di hari weekday dan weekend, sebanyak 45 mahasiswa memberikan respon. Rata-rata pada hari weekday, penggunaan kuotanya yaitu 2,01 GB dengan simpangan baku 1,23. Sementara itu, rata-rata penggunaan kuota di hari weekend adalah 2,59 GB dengan simpangan baku 1,96. Dengan asumsi bahwa ragam kedua populasi berbeda, ujilah hari manakah yang menggunakan kuota lebih banyak. Gunakan taraf nyata A sebesar 5%. Dalam soal tersebut, kita dapat menuliskan diketahuinya rata-rata di hari weekday adalah 2,01 GB, kita tuliskan jadi X bar 1, dan rata-rata penggunaan kuota pada weekend yaitu 2,59 GB, kita tuliskan jadi X bar 2. Standar deviasi di hari weekday kita tuliskan S1 sama dengan 1,23, dan standar deviasi penggunaan kuota pada weekend jadi S2 sama dengan 1,96, dan karena respondennya sama yaitu bernilai 45 sampel, jadi kita N1 dan N2 kita samakan jadi 45. Taraf nyatanya 5%, yaitu sama dengan 0,05. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Jadi H0, selisih dari mu1 dan mu2 lebih dari sama dengan 0. Atau penggunaan kuota di hari weekday lebih banyak daripada di hari weekend. Dan H1-nya yaitu selisih dari mu1 dan mu2 kurang dari 0. Atau penggunaan kuota di hari weekend lebih banyak daripada di hari weekday. Setelah kita menentukan hipotesis, kita akan masuk ke menentukan statistik uji. Nah, karena kita menggunakan ragam populasi yang tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, kita menggunakan rumus berikut. Dan dengan hitungan tersebut kita dapatkan hasil min 1,6814. Dan untuk mencari daerah kritis pada taraf nyata 5%, kita juga perlu menghitung dB-nya. Dan setelah kita hitung, kita bulatkan angkanya dan didapatkan hasil 74. Kita tuliskan kembali nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu TH sama dengan min 1,6814 dan dB-nya sama dengan 74. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis pada taraf nyata 5% dengan tolak H0 jika TH kurang dari min T 0,0574. Nah, nilai min T itu adalah min 1,6657. Dan jika kita buat kurvanya, dapat dilihat di sini kalau TH itu nilainya kurang dari min 1,66657, berada di sebelah kiri di daerah kritisnya dan bukan di daerah penerimaannya, yang artinya H0 akan ditolak dan H1 diterima. Pada sebelumnya, H1 artinya penggunaan kuota di hari weekend lebih banyak daripada penggunaan kuota di hari weekday. Maka dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil pengujian rata-rata dua populasi independen dengan taraf nyata 5% diduga penggunaan kuota di hari weekend lebih banyak daripada penggunaan di hari weekday. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan mengenai analisa penggunaan kuota data mahasiswa Fasilkom angkatan 2022 dan angkatan 2023. Dan pada sebelumnya kita menemukan kesimpulan bahwa penggunaan kuota di hari weekend lebih banyak menggunakan kuota data dibanding penggunaan hari weekday. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau ketidakjelasan atau kesalah penulisan, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 2, Muhammad Iksan Rizky Anwar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.